Gabung bersama kami, Anda menyaksikan Debat Capres 2014 langsung dari Grand Melia, Jakarta. Dan saya sudah bersama Mas Tantowi dan juga Mas Fajrul. Ya. Tadi sebelumnya Mas Tantowi sudah memberitahu nih persiapan dari Prabowo Subianto. Bagaimana persiapan dari Pak Jokowi sendiri untuk menghadapi debat pada malam hari ini? Salam dua jari dulu dong. Oke, salam dua jarinya dulu. Oke, kemudian. Oke, persiapannya sangat ketat ya. Dan kemudian karena memang tidak ada jalanan menurut saya, kalau kita tidak menyiapkan dengan baik, kita akan merencanakan kegagalan nanti kan seperti itu. Nah, yang paling kita tekankan sebenarnya adalah kedepannya ini bahwa Pak Jokowi itu setelah bekerja. Sementara lawan kita itu baru akan bekerja. Ya, karena itu udah yang ada pengalamannya ya, kalau misalnya ini karena kan dari pengalaman sebagai wali kota di Solo, kemudian juga sebagai gubernur di Jakarta, kemudian juga kalau wilayah ekonomi, sebenarnya memang keduanya juga pengusaha kan sebenarnya memiliki pemahaman. Jadi persiapan ini betul-betul karena kami kemarin kan sebenarnya menang sudah 6-0 atau mungkin 5-1. Jadi ini hanya sekedar meneruskan kemenangan yang kemarin. Jadi kami sebenarnya punya modal yang sangat besar ketika Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kalla sudah menundukkan lawan ini, Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa dengan mungkin sekitar 6-0 atau mungkin 5-1. Jadi kami hanya meneruskan tingkat kemenangan ini, tapi dengan latihan yang lebih baik lagi. Jadi sudah latihan juga ya, sudah benar-benar persiapan. Kami mempersiapkan diri, sebab mereka yang tidak mempersiapkan diri, itu artinya mempersiapkan kegagalan. Gimana? Itu yang dialami oleh Prabowo dan Hatta kemarin. Nah, masing-masing buat bapak-bapak, di tengah kampanye yang tiap hari keluar kota, satu hari bisa lebih dari 2 kota, gimana persiapannya untuk bisa, ya paling enggak kalau saya harus belajar deh, due diligence dulu, researchnya. Bagaimana tuh caranya tuh bisa membagi waktunya? Gimana kalau Pak Prabowo? Ya, untuk capres yang materinya disiapkan oleh orang lain dan tidak mempunyai pemahaman, karena konsepnya hanya melaksanakan apa yang diinstruksikan oleh tim suksesnya, ya maka butuh waktu lama. Tapi kalau konsep itu berasal dari orang yang benar-benar mengerti mengenai apa yang ingin disampaikannya, ditambah wakil presiden ini adalah seorang menteri ekonomi yang tidak pernah absen menjalankan pemerintahan, saya rasa ya akan mengalir saja. Jadi apa yang disampaikan itu adalah isi kepala dia. Nah, oleh karena itu tim ses itu malah banyak mengadopsi ide-ide besar dari calon presiden dan calon wakil presiden. Tapi sekali lagi kalau disiapkan orang ya kayak kita nyanyi lagunya nggak hafal, apalagi kalau lagu itu bukan lagu kesukaan kita kan. Jadi saya bisa mengerti kalau kubu sana itu membutuhkan waktu yang panjang gitu ya, dan membutuhkan persiapan yang panjang, ya masuk akal. Pernyataan seperti ini ya, karena ini sebenarnya tidak berimbang ya kan ya. Jadi ya itulah, jadi tidak bisa disalahkan. Ada yang membutuhkan waktu panjang, ada yang tidak. Dan ini kesombongan ini yang hancur lebur. Lah yang sombong itu kan justru dari cara berbicara, klaim-klaim ya kan. Kita itu low key kalau bermain. Kesombongan pasangan Anda kemarin tidak berlatih, tidak mempersiapkan diri, 6-0. Itu kan versi sebelah sini dan media-media yang mendukung sebelah sini. Mirip sepak bola. Jadi banyak istilahnya itu ada card staking. Banyak data-data yang ketika disampaikan melalui media-media itu tidak utuh. Padahal masyarakat melihat melalui siaran live. Saya pengen tanya, yang mana yang presiden mana yang capres Anda menyebut jumlah kabupaten berapa coba? 500. Saya pengen tanya Anda, berapa jumlah kabupaten? Tidak, itu bukan substansi, Pak. Calon presiden tidak tahu jumlah kabupaten kota. Kita berbicara seorang yang mempunyai visi besar. Jangan ditahan dulu debatnya. Bagaimana memimpin yang Indonesia? Yang debat tadi capresnya aja Mas Fajrul. Tunggu sebentar dulu. Nah, saya pengen tahu nih gini, karena kan nanti dibuatnya format untuk pada malam hari ini itu akan lebih informatif, lebih cair dibandingkan yang sebelumnya. Artinya kan kalau cair nih bisa menguasai lebih menguasai medan, menguasai venue-nya gitu. Ada nggak trik-trik khusus dari capres Anda atau capresnya Mas Tantowi sendiri yang nantinya akan dipersembahkan pada malam hari? Apa yang kita lihat berbeda? Karena kami punya modal besar. Kemarin kami menang 6-0 dari mereka. Itu kan versinya dia. Jadi yang kami tekankan adalah kesabaran. Kesabaran yang terus tidak pernah terpancing secara emosional. Kemarin kan mereka terpancing secara emosional. Kemudian yang kedua, kami berusaha menampilkan apa yang telah dikerjakan. Karena itu Jokowi telah mengerjakan ini, terutama kan ini soal ekonomi dan kesejahteraan. Tentu kami akan bicara tentang kesehatan, Indonesia sehat. Kami bicara tentang Indonesia pintar, kami bicara tentang Indonesia bekerja, kami bicara tentang Indonesia sejahtera. Jadi kami ingin mengatakan bahwa apa yang sudah
sudah dikerjakan selama ini kami akan teruskan untuk 250 juta rakyat Indonesia. Triknya dari Prabowo nanti seperti apa nih untuk menghadapi venue-nya seperti ini yang biar supaya lebih cair, lebih enak dilihat gitu kalau nanti. Kuncinya debat itu tidak boleh menyerang, apalagi atas isu-isu yang sudah sering disampaikan. Jadi ini adalah pertarungan substansi, ya, pertarungan gagasan. Jadi itulah yang harus kita pertontonkan kepada rakyat. Sebentar, saya belum selesai, Pak. Jadi kita berbicara mengenai bagaimana kita memberikan penjelasan yang ya komprehensif kepada masyarakat terkait Indonesia ini akan dibawa kemana 5 tahun ke depan. Program-programnya secara ke depannya seperti apa? Oke, kita juga ingin dengar nanti karena isu ekonomi ini dianggap sebagian masyarakat terlalu elitis. Bagaimana penyampaian masing-masing capres supaya kita semua, seluruh kelas sosial, seluruh kelas dari pendidikan manapun ini bisa mengerti dan bisa saya tahu akan pilih ke mana. Tetaplah bersama kami, Debat Capres 2014 akan hadir sesaat lagi.